lampangku andi tuli jago ku urangi aule anjo rupamu leak laka rima tangku ikau tonji agana andi sekre nyawa ni ruai aule sekre bulekan naki rua lalangan na Cina cini kuri kau andi tena mo pantarangan na aule toke kacini jarre na pandak galana mana kere kere mai andi punna ajala nasare aule mana tamparan ura panji pakuburan Manna bellai lampangku andi tuli jago ku urangi aule anjo rupamu leak laka lima tangku Manna bellai lampangku andi tuli jago ku urangi aule anjo rupamu leak laka lima tangku Manna bellai lampangku andi tuli jago ku urangi aule anjo rupamu leak laka lima tangku Manna bellai lampangku andi tuli jago ku urangi aule anjo rupamu Doraemon! Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross. Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir. Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku. Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu. Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki? Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon. Iya, jangan diulangi ya. Berjalan kaki itu layak utama. Tari dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunnah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk
untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengaka. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kanting natas sampai ke dolam mati naga dami dinem tahun-tahun tak. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 14 Agustus tahun 45, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Hey, berita tersebar pada para pemuda dan tokoh nasionalis di Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta. Di tanggal 15 Agustus 45, golongan muda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk segera proklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Bung Karno Hatta pilih untuk
Soekarno-Hatta didesak pemuda. Pak Ahmad Subarjo yakinkan para pemuda. Lalu Soekarno-Hatta dibebaskan pemuda. Mereka kembali lagi ke kota Jakarta. Lalu berkumpul di rumah Tadashi Maeda. Hey, teks proklamasi dirumuskan di rumahnya oleh Pak Ahmad Subarjo Soekarno-Hatta. Pak BM dia menyimpan teks yang aslinya. Pak Sayuti mengetik teks proklamasinya pada 17 Agustus tahun 45 di Jalan Pegangsaan Timur Kota Jakarta. Di kediaman Soekarno itulah tempatnya. Teks proklamasi kemerdekaan dibacanya. Hei, Ibu Fatmawati menjahit benderanya. Latif Suhud Trimurti itu paskibranya. Penuh harap dan tegang itu suasananya di hari kemerdekaan Indonesia. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka
serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Bila to jema risese androng tasi cini sila baki sisa lasala tasi parikong nalot lorang kasiasi Masaroku parinawa nawa kubolitlah lampa mai naku ero lasile porang mingka sarengku amangel lai salang tabekku rikate ngasing ku padam ko rikelong kelongku sambe kalengku belo-belo kalasaku Lunaku itung lebat laluan lantan namamu panguranginku bunga-bunga sikaran wi riwatun tak para jadi-jadi tabekku rikate ngasing ku padam ko rikelong kelongku sambe kalengku belo-belo kalasaku Lunaku itung lebat laluan lantan namamu panguranginku bunga-bunga sikaran wi riwatun tak para jadi-jadi
digital. Nikmati kemudahan
Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
sahabat budaya, dan kita sudah terhubung ya dengan narasumber Akilah ya. Akilah Nurul Hairani Latif SMPAR, dosen prodi pariwisata FIB Unhas ya. Oke, kita ke PC 3 nih. Ya, assalamualaikum, halo. Iya, oke deh Akila. Gimana kabar tak? Sehat Jiki? Alhamdulillah. Saya kira masih posisi di sana, makanya mungkin di sana kan lagi subuh. Jadi iya. Iya, saya bilang bisa live kini mungkin dari Madinah atau dari Mekah ini. Iya, oke. Jadi Akila ini kan sudah sisa kurang lebih 20 menit terakhir ini ya. Jadi kita running saja untuk ngobrol-ngobrol santainya ini tentang tren wisata religi di kalangan warga Sulsel ya. Ini umroh jadi primadona. Apalagi warga Sulsel di sana paling banyak ini. Terkenal gitu di sana Mas Sempo. Oke, silakan Akila. Ya. 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 Jadi, ya. Iya. Terus ini pengalaman tak ini bagaimana membedakan tren umroh di Sulsel dibandingkan dengan provinsi lain tentunya di Indonesia. Iya.
kita bisa reunian itu kan menunjukkan bahwa ya apalagi rupiah di sana laku ternyata. Jadi kita tidak perlu repot-repot menukar uang rial ya. Kita cuma bawa uang cash di rupiah, mereka juga bisa membayar seperti kita membayar di Indonesia seperti itu. Oke. Terus ini faktor-faktor apa saja yang paling dominan ini mendorong warga Sulsel untuk memilih umroh sebagai tujuan wisata religi bahkan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif ini? Ya ini mungkin karena ada rasa gengsi juga. Kalau saya melihat secara pribadi itu juga salah satu juga penelitian yang sedang dijalani anak-anak mahasiswa salah satu PKM itu juga meneliti bahwa ada siri atau ada kegengsian yang tinggi yang menyebabkan orang kalau umpamanya nggak umrah atau nggak haji itu kayak belum sah untuk diakui dalam society. Itu yang menjadi hal yang menurut saya hal yang ada positif ada negatifnya. Dalam artian positifnya itu karena setidaknya gengsi itu bisa mendekatkan dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ada sisi negatifnya karena jangan sampai itu menjadi kita nggak tahu bagaimana usahanya mereka untuk melakukan umrah. Jangan sampai hal-hal yang ketika itu dipaksakan itu menjadi hal-hal yang negatif di dirinya. Tapi kembali lagi kalau kita saya bersyukur terkait dengan banyaknya atensi masyarakat warga Sulawesi Selatan untuk umrah, dalam artian ya kita punya tujuan yang Masya Allah mulianya, dan dengan fisik yang mungkin saya melihat banyak orang-orang tua juga yang bersemangat untuk menjalankan ibadah umroh itu sangat Masya Allah, karena di sana itu kalau dibilang kami saja yang masih muda ini mungkin kami kewalahan terkait dengan jalan kaki dan lain-lainnya. Apalagi di sini kan kita umumnya mau ke Indomaret aja kadang-kadang naik motor atau naik kendaraan, tapi di sana betul-betul kemana-mana itu umumnya pakai jalan kaki, dan itu rutenya sangat panjang. Jadi di situ saya melihat bagaimana semangatnya warga-warga, apalagi ibu-ibu yang sudah beranjak ke lansia itu, Masya Allah, mereka walaupun kondisi seperti itu mereka masih bersemangat beribadah. Itu menjadi hal yang patut diapresiasi seperti itu. Nah kemudian ini selain faktor keagamaan, apakah ada faktor sosial ini atau budaya tertentu yang membuat umrah ini menjadi sebuah prestasi atau status sosial di kalangan masyarakat Sulsel? Khususnya ini orang Bugis Makassar ini terkenal sekali di sana ya. Iya betul. Jadi kalau ya itu karena memang ada namanya itu akhirnya menjadi budaya ya, dalam artian kita ada siri yang istilahnya kalau kita nggak umrah atau nggak pernah haji itu kayak ada yang kurang lah di dalam society kayak gitu. Padahal sebenarnya hal itu juga jelas dijelaskan bahwa naik haji atau umroh itu bagi yang mampu, bukan memaksakan diri untuk melakukannya. Tapi kembali lagi kalau niatnya baik, insya Allah dapat yang baik, dalam artian dan saya pun berusaha untuk menjadi wisatawan yang saya berusaha membedakan mana kegiatan ibadah dan wisata. Dan memang saya melihat saya salah satu yang saya takjub itu di Madinah, di mana di Madinah itu banyak situs-situs heritage di sana, namun banyak juga hotel-hotel yang menjulang tinggi yang kadang-kadang kalau di Indonesia kita terapkan tuh biasanya mematikan situs itu, tapi ternyata kalau di Madinah saya melihat itu menjadi nilai tambah. Bagaimana keindahan kota itu walaupun menjulang tinggi beberapa hotelnya, tapi tidak tidak meredupkan hal-hal situs-situs yang atensinya yang harus kita, misalnya kayak Masjid Kuba dan sebagainya, itu kan atensi-atensi yang harusnya kita fokus ke sana, tapi ternyata di belakang-belakangnya itu banyak nih hotel-hotel. Nah itu tapi tidak mematikan situsnya. Itu yang
yang saya pikir itu yang patut dicontoh untuk di Indonesia, karena kita misalnya Malino saja sudah bagaimana ya. Sudah orang semua punya villa, orang semua punya penginapan, dan tidak, mereka cuma memikirkan dirinya, dalam artian saya mau bangun ini versi saya, padahal itu ternyata bisa sedikit merusak estetika dalam kawasan landscape-nya. Nah, itu yang tidak yang saya pelajari di Madinah, itu malah saya bertanya kenapa seperti itu. Ternyata memang ada SOP yang mereka harus patuhi jika memang mau membangun suatu bangunan di sana. Dan itu yang saya rasa patut diapresiasi kayak gitu. Jadi kan umroh itu sekaligus ini wisata religi, dan ada tur wisatanya juga ya. Terus memang apa yang mesti setelah Akila ini berjalan-jalan di sana keliling, mungkin ada yang bisa jadi contoh untuk diterapkan di Sulawesi Selatan. Iya, betul. Jadi memang karena memang wisata umroh itu menjadi wisata yang istilahnya sangat familiar di kita ya. Jadi mungkin banyak pendengar juga yang sudah berkali-kali umroh atau mungkin melakukan ibadah haji juga, Masya Allah. Itu sangat familiar, sehingga ketika saya melihat ketika pertama kali orang ke sana, mungkin mereka lebih menyimak apa sih sirahnya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang kedua ketiga kalinya tuh lebih menyimak, aduh di mana nih kita belanja, di mana nih belanja di mana dan sebagainya. Tapi itu adalah namanya juga wisata ya. Jadi tidak melulu kita berbicara tentang religiositas, tidak berbicara bagaimana kita menyembah, karena memang waktu umrah itu memang sangat panjang menurut saya. Itu saya sepekan di Madinah, sepekan di Mekah, dan itu waktunya sangat panjang, dan saya bisa mengeksplorasi banyak hal, dan itu menjadi poin plus saya terhadap perjalanan umroh kali ini, gimana saya betul-betul melihat kotanya secara keseluruhan, namun saya juga tidak melupakan bagaimana enaknya atau khusyuknya beribadah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya yang kita kunjungi. Itu juga menjadi satu pelengkap dari ibadah umrah sendiri. Nah, dan itu sebenarnya sudah kebanyakan saya lihat paket-paket tour yang sudah ada di yang ditawarkan, memang mereka sudah memberikan template yang seperti itu. Jadi ada beberapa hari free, tergantung wisatawannya mau belanja, mau apa dan sebagainya, tapi beberapa hari kita ada schedule yang kita harus ikuti kayak gitu. Oke, jadi memang wisata religi di kedua kota suci itu yang jadi impian semua umat muslim ya, untuk berwisata religi di sana. Nah, ya. Oke, Akila ini jadi terus memang orang lebih senang di sana berjalan kaki ya, dibanding memang kondisinya di sana mau kemana-mana serba jalan kaki. Iya. Jadi kalau seperti Bali tuh umpamakan Bali itu ada namanya Kutai. Kutai itu memang kawasan wisata yang memang semua orang berjalan kaki di sana. Seperti itulah Madinah dan Mekah, dalam artian kita kan biasanya penginapannya berada di sekitaran situ. Jadi akan lebih ribet kalau umpamanya kita menggunakan transportasi lain. Dan di sana memang umumnya tidak ada motor, umumnya lebih ke mobil. Dan kalau kita tahu kan di sana itu jamaahnya jutaan, jadi mobil pun juga akan sulit. Malam kalau kita menggunakan mobil pun itu menjadi memperlambat pergerakan kita, karena memang banyaknya orang di sana, dan tidak bisa juga langsung kita terobos.
Jalan pun kadang-kadang diisi oleh jamaah. Jadi kadang-kadang mobil itu kadang-kadang mereka bahkan harus menunggu beberapa menit untuk jalan sedikit-sedikit, sehingga memang lebih efektif kalau kita melakukan jalan kaki. Makanya saya bilang masya Allahnya kalau saya lihat orang tua yang istilahnya mungkin saya tahu istilahnya kalau di Indonesia mungkin dimanjakan dengan motor atau kendaraan yang lain, kendaraan umum yang lain, tapi pas di Mekah mereka mau tidak mau harus jalan kaki berkilo-kilo. Saya saja di Mekah, kalau di Madinah enak, di Madinah itu saya cuma 2 menit di Nabawi, jadi kalau masbuk sekali itu bisa terkejar lah. Tapi kalau di Mekah ini saya 600 sampai 800 meter dari masjid, jadi memang saya lihat orang-orang tua jalan kaki di jarak segitu itu bolak-balik, masya Allahnya. Jadi ya itu kayak olahraga. Saya turun 3 kilo di sana. Oke. Nah, terus setelah perjalanan ini, Akila mungkin ada pesan ini untuk para pendengar ini terakhir ya, ketika akan melaksanakan wisata religi umroh, apa-apa yang mesti dipersiapkan ataupun memilih travel yang lebih ini ya, apa yang lebih tidak tergiur dengan harga murah ya, tapi memang kalau ke sana itu impian semua orang ini ya, Akila ya. Terakhir ya untuk pendengar ini, apa mungkin yang bisa diberikan pandangan kepada orang yang akan baru berangkat melaksanakan umroh? Ya, silakan Akila. Ya, makasih Kak. Jadi memang ya memang saya juga termasuk orang yang kemarin itu mengandalkan tiket umrah yang lumayan relatif lebih murah. Itu Mutiara Travel. Cuman awalnya tuh saya agak ragu juga, dalam artian banyak juga yang meragukan, bilang kok biaya umrahnya under 30 juta tapi bisa menjamin kita di hotel gitu-gitu dan sebagainya. Dan di sana memang Kak sebenarnya banyak juga orang yang tertipu serius. Jadi banyak kasihan jamaah yang akhirnya terlantar atau mungkin visanya ditipu dan sebagainya. Makanya kita itu pernah bahkan orang imigrasi Arab pun menertawakan kita kayak, oh iya orang Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi kayak memang banyak, karena mungkin saking banyaknya jamaah yang tertipu atau masalah di orang-orang Indonesia, sehingga mereka tuh menjadi terbiasa atau menjadi lelucon dalam tanda kutip yang melihat, oh iya mungkin karena antesinya orang Indonesia mau ke Mekah itu tinggi, jadi ya itulah orang berburu murah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan niat baik, dan memang yang penting itu kan memang kita harus mencari travel yang amanah, serius. Ini yang menjadi saya bersyukur banget dengan ini, karena walaupun saya malah berpikir oh mungkin saya di hotel yang biasa-biasa aja atau mungkin jauh, dan saya sudah ini karena kan memang saya berpikirnya saya mau ibadah. Kalaupun memang apapun yang terjadi ya sudahlah, tapi setidaknya saya pergi ke sana, saya tidak terlalu memikirkan dengan hotel di mana, karena saya kan pikirnya ya udah kita ibadah aja. Kalaupun memang jauh ya sudah kita satu kali ya udah di masjid aja gitu kan. Dan alhamdulillahnya memang paket ini alhamdulillah malah saya sempat diundang kembali oleh kerajaan Arab untuk melakukan raudah di Madinah. Jadi itu kayak masya Allah kayak undangan tiba-tiba dari khusus paket itu untuk melakukan sholat malam di Raudah itu, yang dimana orang semua ingin ke sana gitu. Jadi tapi itu sebenarnya dibalik lagi niatnya. Dan betul-betul para jamaah kalau mau memesan travel betul-betul
intinya harus amanah serius. Karena ya itulah kita kalau umpama di negeri orang dan kalau travelnya tidak amanah kan ya kita juga mau minta tolong sama siapapun juga susah kayak gitu. Harus Iya. Oke, Akila, ini kita sudah berada di penghujung acara ya. Terima kasih sudah menghadirkan, memberikan sharingnya tentang umroh ini yang menjadi primadona ya bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Bugis dan Makassar ya khususnya. Akila, makasih ya sudah gabung dan sudah bersama-sama di program acara Mozaik Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat budaya, dan demikian kebersamaan kita di Mozaik Budaya bersama Akila Nurul Herani, dosen dari program studi pariwisata FIB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dan saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.